haleluya. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, semua yang ada dalam kehidupan kita. Kita fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Amin, haleluya Yesus. Mari kita menyambut kelahiran Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita menyambut kelahiran Tuhan dengan ketulusan hati kita. Dan kita yakin Allah menyertai dalam kehidupan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
kita menyambut Tuhan. Tinggikan Yesus, berilah hormat sebab Dia yang layak terima hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bagi yang mulia, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Lebih dalam lagi katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku mengangkat tangan, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Dengan segenap hati Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Semua Bapak Ibu katakan, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kasih-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, 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 amin. Yesus, amin. Sembah Yesus, Raja di atas segala raja. Dia yang mulia, Dia yang agung, Dia yang ajaib, penasehat ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, inilah Tuhan, kami menyembah-Mu. Amin, amin. Sambutlah Yesus. Amin, Yesus. Tinggikan Yesus. Lebih dalam lagi kita menghampiri tahta Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan, memberikan pujian,
hormat bagi Yesus. Karena Dia yang paling mulia. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Kami bangga kepadamu Tuhan. Dengan kelahiran-Mu Yesus, kami sambut hari ini Tuhan untuk mengucapkan syukur kepadamu. Bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima hormat. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Menjamah setiap pribadi yang hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang percaya katakan semua amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ada kemenangan Bapak Ibu? Kita berikan lambaian tangan buat saudara-saudara kita. Kita tidak bisa berjabat tangan, tetapi kita mau melambaikan bahwa kita punya kasih yang luar biasa buat saudara. Amin. Haleluya. Kita berhimpun untuk bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita persembahkan buat Tuhan, hadiah buat Tuhan melalui pujian kita. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Bethlehem.
Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita pandang Tuhan Yesus yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Karena kasih-Nya yang besar, Dia rela turun ke dunia, menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan penyalaan lilin. Nanti penyalaan lilin ini akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Lukiman sebagai gembala kita di tempat ini. Dan kita akan menyanyikan satu pujian, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam yang sungguh luar biasa, yang Tuhan anugerahkan dalam setiap orang percaya untuk memiliki Yesus Kristus. Malam kudus, sunyi senyap. Saya mohon Bapak Pendeta Yusuf Lukiman untuk menyalakan lilin. Gemerlap juru selamat manusia,
kita serahkan kepada Bapak Yusuf Iman. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Engkau memberi kesempatan untuk kami mengadakan ibadah Natal dalam tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Engkau izinkan kami untuk tetap kami bersyukur kepadamu. Karena kami menyadari ada hikmah di balik semuanya itu. Untuk meneguhkan iman kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu tetap memberi inspirasi, semangat, petunjuk, bimbingan, untuk kami melewati tahun 2020 yang penuh beban berat. Dan kami berdoa, supaya tahun 2021 semua beban-beban yang dihadapi oleh semua manusia, termasuk bangsa kami ini, segera berlalu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang rindu diberkati firman Allah pada hari ini katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Salam Bapak Ibu. Coba tangan dilambaikan, ya walaupun kita tidak bisa senyum, karena senyumnya ditutupi ya saudara. Tapi kita tetap bersyukur, Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini Natal tidak seperti biasa. Kita adakan secara sederhana dan khusus untuk jemaat setempat. Kita tidak mengundang dari luar ya. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan juga kerjasama dengan pemerintah untuk mengantisipasi daripada penularan virus corona. Karena itu pada hari ini kita bersyukur jemaat yang hadir harus tetap
pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Natal itu? Ini judul firman Allah pada pagi ini. Apakah Natal itu? Bapak Ibu Saudara, Natal adalah pemberian Allah yang sangat besar atau yang terbesar yang diberikan Allah kepada dunia ini. Kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan baca Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita merenungkan pemberian Allah yang terbesar bagi dunia ini, saat kita mengadakan ibadah Natal, saat kita merayakan Natal, itulah pemberian Allah yang terbesar yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya 600 tahun yang lalu atau 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa wawasan yang baru bagi dunia. Kelahiran Yesus Kristus dibagi menjadi dua hal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah membagi di dalam masa lalu. Yang kedua dibagi di dalam masa yang akan datang. Kasihnya telah yaitu memberikan inspirasi kepada para tokoh seni, kepada tokoh musik dan sejarawan, di mana dia bisa memberikan, melihat inspirasi dari kelahiran Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Kuasanya telah mempengaruhi segala kegiatan dunia. Selalu atau terlalu banyak buku yang berbicara perihal dia, lebih daripada buku-buku berbicara dengan raja-raja dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau melihat itu, siapakah dia? Siapakah gerangan dia? Seorang anak yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang pertama, Allah memberikan kepada kita seorang anak yang ajaib. Anak yang ajaib. Dari mana kita bisa melihat dia ini anak ajaib? Keajaibannya nampak dalam kelahiran. Karena melalui rahim seorang perempuan yang masih perawan, yang masih gadis, yang masih darah, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki secara biologis. Itulah keajaiban.
Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai 31, di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berita yang sangat luar biasa, di mana langsung dari malaikat menyampaikan berita kabar baik. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa pada zaman dahulu sampai sekarang, kalau ada gadis, ada perawan yang belum punya suami, mengandung, itu sangat aib. Kalau zaman dulu itu bisa dirajam dengan batu, bisa diintimidasi, bahkan diasingkan ke tempat yang tidak baik. Untuk menerima daripada pesan ada korban secara mental dan spiritual. Maria, saudara-saudara, awalnya mengalami suatu gundah perasaan yang kacau. Karena bagaimana nanti kalau seandainya masyarakat mengetahui bahwa saya belum punya suami, tetapi tiba-tiba mengandung. Tetapi oleh karena kasih karunia Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria siap sebagai hamba apapun resikonya. Jadi saudara-saudara, keajaibannya nampak dalam kelahirannya karena melalui rahim seorang perempuan yang masih perawan. Dan kita melihat ini sangat kental jika Yesus Kristus pisah dari kekristenan atau yang disebut agama Kristen, maka akan lumpuh dan mati agama Kristen, karena kekristenan adalah persekutuan yang sangat mesra, yang sangat intim, yang sangat karib dengan Yesus Kristus. Kalau ada kekristenan tanpa Yesus diprioritaskan di sana, Yesus Kristus diabaikan di sana, Yesus Kristus tidak dihormati, disepelekan di sana, kekristenan itu akan rapuh dan pasti akan hancur. Tetapi kita mengucap syukur di mana kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang disebut Kristen. Kita erat, kita bersekutu, kita ada kaitannya dengan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemberian Allah yang terbesar, Ia memberikan yaitu seorang anak yang ajaib. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita seorang anak tanpa dosa. Seorang anak tanpa dosa. Itu poin yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-14 bagian B. Di sana Pilatus bersaksi bahwa ia tidak jumpai kesalahan apapun di dalam diri Yesus Kristus. Saya membacakan untuk kita semua mulai dari ayat bagian A, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ini artinya
Yesus Kristus tidak ada dosa. Memang dia turun dari surga. Allah menjelma sebagai manusia dan tidak ada noda. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Katakan amin. Untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan satu dengan yang lain karena kita sama-sama berdosa. Kita sama-sama ada di dalam rawa yang tidak akan bisa keluar dari sana. Semakin kita bergerak, semakin kita akan tenggelam. Tetapi harus ada juru selamat yang tidak berdosa, yang harus datang dari surga, dan dialah Yesus Kristus. Dan tidak ada noda yang didapat oleh seorang Pilatus. Pada saat Yesus dibaptis, suara Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkenan kepada Allah. Itu Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Pada saat Tuhan dimuliakan di atas gunung, suara Allah kembali terdengar untuk mengesahkan Yesus tidak berdosa. Jadi saudara-saudara, ada dasar-dasar di mana Allah yang menjelma sebagai manusia, manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk menebus kita. Katakan amin. Itu kebanggaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak akan bisa, sampai babak belur kita berusaha untuk melakukan sesuatu, membebaskan diri kita sendiri dari dosa, tidak akan bisa. Saudara menolong suamimu, menolong istrimu, menolong ibumu, bapakmu, anakmu, tidak akan juga bisa. Yang bisa menolong hanya Yesus Kristus, yang tidak berdosa, yang turun dari surga untuk menyelamatkan saudara-saudara. Katakan amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada kita seorang anak yang menggantikan kita. Di mana dasar ayatnya? Di dalam Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan Yesus anak Allah yang mati menggantikan kita. Kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita seorang anak yang menggantikan kita. Segala dosa-dosa seharusnya kita yang menanggung, tetapi itu ditimpakan kepadanya. Segala kejahatan kita, segala kenajisan kita, segala keburukan kita, seharusnya kita sendiri yang menanggung. Tetapi ditimpakan, dibebankan kepadanya, supaya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita yaitu tidak mengalami kesulitan, tetapi supaya kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari murka Tuhan. Diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari siksaan selama-lamanya. Dan memberikan kepada kita di tempat yang baik, yaitu surga yang mulia. Diberikan kepada harapan-harapan yang baru kepada kita, yaitu hidup yang penuh harapan. Luar biasa Bapak Ibu,
ya pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan menjadi juru selamat bagi bangsanya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-1, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menampakkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dosa mereka. Saudara-saudara, saya kalau merenungkan ayat-ayat ini, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Bahkan nyawamu Engkau berikan untuk membela kami. Untuk membela kami, menyelamatkan kami, memberikan kami harapan, memberikan kami surga, menghindarkan kami api neraka dan siksaan. Dalam penderitaan selama-lamanya, saya bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami punya Allah yang menyelamatkan kami. Katakan amin. Jadi Natal saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana Allah memberikan harapan, memberikan pembebasan, memberikan jalan keluar. Semua dilakukan untuk kita semua. Pada saat Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, ia mengatakan bahwa Yesus yang akan mengangkat dosa isi dunia ini. Dalam Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-29, di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada banyak ayat yang mendukung, yang menjadi perbandingan di mana kita punya Allah yang memberikan kepada kita seorang anak yang menggantikan status yang tidak baik menjadi baik. Status diperbudak menjadi anak yang dimerdekakan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa ia datang kepada dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kitab Markus pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 45, di sana dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan. Dan masih banyak ayat saudara-saudara yang mendukung di mana dia memberikan, dia menggantikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di samping itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan bahwa pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Itu Roma pasal 5 ayat yang ke-6.
Rasul Paulus mengatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa menggantikan kita. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, jadi kami ini, ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa Yesus perlu mati supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Dalam 1 Petrus Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat semua ayat-ayat, bahkan banyak ayat mendukung Allah memberikan pemberian yang terbesar untuk kita, yaitu dalam Natal ini seorang anak yang menggantikan kedudukan kita sebagai orang-orang yang harus dihukum, sebagai orang-orang yang harus disiksa, sebagai orang-orang yang harus dimurkai Tuhan, sebagai orang-orang yang harus dihancurkan masa depannya. Tetapi Yesus telah lahir, Yesus telah datang. Ia yang kaya jadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya. Ia yang telah mati untuk dosa-dosa kita, supaya kita bisa dibawa di hadapan Allah. Pada saat dosa masuk, kita menjadi setru Allah. Allah sangat tidak suka kepada kita. Allah sangat benci kepada kita. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk mendamaikan. Yesus Kristus ada di tengah-tengah antara kita dengan Allah. Dan Yesus sebagai jembatan, pengantara, untuk saudara bisa bertemu dengan Allah, untuk saudara bisa mendapat berkat Allah. Dalam Natal ini Allah memberikan kita yang terbesar adalah di mana Allah memberikan seorang anak yang tanpa dosa untuk menggantikan kita supaya kita tidak masuk dalam neraka. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan pemberian Allah bagian poin yang keempat adalah seorang anak yang memahami segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ia menyelesaikan masa lalu kita dengan jalan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Masa lalu yang suram, masa lalu yang penuh kejahatan, masa lalu yang tidak punya harapan. Tetapi saudara-saudara sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Masa lalu kita yang tidak menentu menjadi menentu, yang tidak berpengharapan menjadi pengharapan. Masa lalu yang suram menjadi terang benderang. Masa lalu yang penuh liku-liku yang tidak menentu, tetapi kita mempunyai masa depan yang akan memberikan kepada kita harapan.
mengampuni segala dosa kita. Ia memperhatikan setiap langkah hidup sekarang ini melalui penyertaannya. Dia tidak hanya menebus, tetapi dia juga menyertai kita. Maka ia disebut Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Dia tidak hanya membebaskan kita, tetapi dia juga memperhatikan setiap langkah-langkah kita. Setiap kesulitan-kesulitan kita, setiap masalah kita, setiap kekurangan kita, setiap beban-beban hidup yang kita alami dia perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sampai demikian? Karena dia adalah pikiran Allah yang berbicara kepada manusia bagaikan seorang bapa dengan anak-anak, bagaikan seorang tua kepada anak-anak, bagaikan seorang sahabat dengan sahabat. Saudara, begitu kental karibnya hubungan kita. Dan dia tidak mau kita ini berpisah walaupun serenggang rambut. Dia ingin supaya kita ini melekat seperti perangko dan amplop. Dia tidak ingin pisah. Saudara-saudara, dunia ini membawa kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Gemerlapan dunia, pengaruh dunia yang sangat tidak menentu, yang membuat kadang-kadang kita lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan rohani. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Tuhan tidak kurang sabar menanti kita kembali untuk kita bertobat. Memberi kesempatan kepada kita untuk sadar. Memberi kesempatan kepada kita untuk insaf kembali bahwa sebenarnya Allah itu mengasihi. Dia tidak ingin melihat umatnya mengalami kesusahan karena dengan pisahnya, dengan jauhnya umatnya dengan Tuhan, maka dia juga pasti akan dijauhkan dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dia juga akan dijauhkan dengan berkat-berkat Tuhan. Dia juga akan dijauhkan dari perlindungan Tuhan. Dia ingin untuk kita dekat dengannya karena dia selalu memperhatikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia adalah suara Allah yang memanggil bagi manusia. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi alarm, untuk mengingatkan kepada kita, hai anakku, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan selalu mengundang. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih-Nya Tuhan sangat besar. Amin Bapak Ibu. Kasih-Nya sangat besar. Ia adalah denyut jantung Allah bagi manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Bagaikan Allah itu sebagai jantung. Kalau jantung bermasalah, saudara-saudara, ya, tekanan jantung tak, dia pasti tidak ada. Jantung tidak stabil juga bermasalah. Jantung bengkak juga bisa bermasalah. Jantung kecepit sama lemak juga bermasalah. Saudara-saudara, betapa vitalnya jantung. Dan itulah Allah kehidupan kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpanya. Kita tidak akan bisa bahagia tanpanya. Karena dia adalah denyut jantung manusia. Ia adalah tangan Allah yang terukur bagi manusia. Artinya Allah menolong tepat dan tidak akan pernah meleset waktunya. Kalau hari ini doa-doa kita belum dijawab, bukan berarti Allah tidak bisa menolong menjangkau kita, tidak. Tetapi Allah nunggu waktu yang tepat. Karena apa? Allah tangannya terukur dan tidak akan bisa meleset, tidak akan bisa keliru kalau memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Ia adalah juru selamat yang menjawab segala kebutuhan jiwa kita manusia. Ia memperhatikan hari esok dengan jalan menyediakan rumah yang kekal pada hari perjalanan kita. Allah selalu baik. Allah selalu baik.
Allah selalu baik. Yang sepele saja diperhatikan Tuhan, apalagi yang tidak sepele. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari. Amin. Renungkan Natal bukan hanya hura-hura. Renungkan Natal bukan hanya kita berpesta pora, tetapi renungkan Natal bahwa Allah memberi sesuatu yang sangat besar buat kita manusia. Baik, kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, renungkan Allah kita yang perkasa, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, lahir untuk saudara adalah pemberian yang besar. Kita perlu bersyukur. Kita perlu dekat dengannya. Dunia tidak akan bisa memisahkan kita. Karena Allah sangat mengasihi saudara. Haleluya, Yesus. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, biarlah nyanyian ini menjadi doa kita, Bapak Ibu. Kita tetap sembah Dia. Kita tetap bersyukur kepada Dia.
namanya penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia sila dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, dan kami mensyukuri renungan firman Allah pada hari ini. Biar meneguhkan kami, menyadarkan kami, menginsapkan kami bahwa sebenarnya Engkau telah lahir, pemberian Allah yang terbesar untuk umat manusia termasuk kami, supaya kami memiliki harapan, supaya kami tidak celaka, supaya kami tidak masuk neraka, tetapi supaya kami menikmati hidup yang kekal bersama-Mu. Dan Engkau memberi kami tuntunan, bimbingan, melindungi, dan Engkau juga memperhatikan setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau sampai hari ini kami tetap bisa hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau tahun 2020 yang penuh tantangan ini tetap memberikan kepada kami kekuatan. Kami mensyukuri dan kami akan menutup tahun ini dengan iman dan mendoakan supaya tahun 2021 Tuhan memberkati, tidak ada gejolak, tidak ada sakit penyakit, tidak ada gangguan-gangguan, sehingga kami bisa menikmati kembali aktivitas baik dalam ibadah, dalam pekerjaan maupun dalam apa saja, karena kami sangat yakin Tuhan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati firman Allah, katakan amin. Puji Tuhan, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan mari kita mengundang Yesus lahir dalam hati kita untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan. Para petugas persembahan untuk mengambil kantong di depan. Terlebih kita mau berdoa dahulu supaya Tuhan memberkati persembahan kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, pagi ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Dan saat ini kami juga mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini memberi persembahan baik maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Kau memberkati. Kau memberkati jemaat-Mu, pekerjaannya, rumah tangganya, usahanya, mereka semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya berkat Allah melimpah atas kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini berguna dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memberikan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Gembala untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah Natal pada hari ini, perlu kami sampaikan terima kasih untuk panitia, pengurus, semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengucap syukur kepada kepolisian yang menjaga kita juga hari ini. Kami juga menyampaikan berita warta gereja kita pada minggu depan, minggu ini ya. Minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah hanya pagi saja, jam 5 pagi. Ya, minggu ini tanggal 27 ibadah di gereja hanya pagi saja. Mengingat banyak dari saudara-saudara kita yang akan silaturahmi untuk yaitu mengucapkan selamat Natal. Tetap jaga kesehatan, pakai protokol kesehatan dimanapun saudara ada, jangan lupa selalu pakai masker, ya, selalu pakai masker. Dan saya tidak lupa mengucapkan sekali lagi selamat Hari Natal, tahun baru 2001, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, katakan amin. Baik, kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum ada doa berkat, jangan lupa nanti selesai ini sebentar Bapak Ibu tetap duduk di tempat. Kita akan berfoto dengan yang melayani hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh keluar dari tempat duduk dulu ya, supaya kita ada kenang-kenangan. Baik, saudara, angkatlah kedua tanganmu.
oleh kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Pulanglah saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu.